guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas hal menarik mengenai kasus korupsi di Indonesia. Apa ya hal menarik tersebut? Untuk mengobati rasa penasaran kamu, alangkah baiknya kamu tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejumlah provinsi terkorup di Indonesia jika dilihat dari kasus korupsi yang terjadi. Sebelumnya pada tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat merilis sejumlah provinsi dengan kasus korupsi terbesar di mana mayoritasnya melibatkan kepala daerah di provinsi tersebut. Loh kok bisa? Iya dong. Berikut ini 10 provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan data yang dirilis KPK. Di urutan ke-10 ada Provinsi Banten. Berdasarkan data yang disampaikan KPK melalui ketuanya, Firly Bahuri, dari tahun 2004 hingga tahun 2021 ada 27 kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten. Jumlah kasus korupsi ini menjadikan Banten sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Kasus korupsi di Banten yang sempat menggemparkan Indonesia adalah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan mantan Gubernur Banten periode tahun 2007 sampai tahun 2012, Ratu Atut Khosyah. Di urutan ke-9 ada Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang disampaikan KPK melalui ketuanya, Firly Bahuri, dari tahun 2004 hingga tahun 2021 ada 28 kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Terbaru, ada kasus korupsi proyek yang melibatkan Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud. Sebenarnya ada banyak kasus korupsi yang pernah terjadi di Kalimantan Timur. Salah satunya ada korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fattah pada tahun 2007 lalu. Di urutan ke-8 ada Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang disampaikan KPK melalui ketuanya, Firly Bahuri, dari tahun 2004 hingga tahun 2021 ada 34 kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Lampung. Sebenarnya ada banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Lampung. Salah satunya adalah korupsi yang menyeret mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 lalu. Di urutan ke-7 ada Jawa Tengah. Tercatat dari tahun 2004 sampai 2021, ada 51 kasus korupsi yang terjadi di Jawa Tengah. Sebenarnya banyak kasus korupsi yang melibatkan para pejabat dari di Jawa Tengah. Paling fenomenal adalah kasus korupsi yang melibatkan Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono. Kasus ini semakin menggemparkan karena sebelumnya, Budi Sarwono sempat melontarkan pernyataan bahwa kepala daerah harus melakukan korupsi karena gajinya sedikit. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon gitu. Jadi artinya saya antara 200 juta 150 juta. Jadi tidak tahu kalau ternyata
gaji bupati itu hanya sebesar itu ya Pak? Enggak, Sebelumnya? ya ini angkanya itu. Baru tahu ya Pak? Baru tahu gitu. Pertama kali sudah cuman dia aja, cuman saya punya kewajiban saya harus membangun Banjarnegara. Tapi lama-lama kalau kerja duitnya nggak ada kan tingak-tinguk Mas. Ya, Ini kalau orang Banyumas ngomong loh. iya. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya Oh cuma- iya Mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Di urutan ke-6 ada Sumatera Selatan. Dari data yang dirilis KPK, dari tahun 2004 hingga tahun 2021 tercatat ada 55 kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan. Kasus korupsi di Sumatera Selatan yang paling fenomenal yang menyita perhatian publik adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin. Alex Nurdin divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Palembang atas kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE). Tahun 2010 sampai tahun 2019 dan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang. Di urutan kelima ada DKI Jakarta. Dari tahun 2004 hingga 2021 tercatat ada 64 kasus korupsi yang terjadi di DKI Jakarta. Kasus korupsi yang fenomenal di DKI Jakarta adalah kasus pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur, di mana dalam kasus ini ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Di urutan keempat ada Riau dan Kepulauan Riau. Dari data yang dirilis KPK, dari tahun 2004 sampai 2007 setidaknya ada 68 kasus korupsi yang terjadi di Riau dan Kepulauan Riau. Bahkan 15 tahun terakhir ada 3 gubernur Riau yang terlibat dalam kasus korupsi. 3 gubernur Riau yang terlibat kasus korupsi ini antara lain, Rusli Zainal, Gubernur Riau periode tahun 2008 sampai tahun 2013, Saleh Jasid, Gubernur Riau periode tahun 1998 sampai tahun 2003, dan Anas Makmun, Gubernur Riau periode 2014. Di urutan ketiga ada Sumatera Utara. Untuk urusan mengenai hal negatif, provinsi ini pasti masuk 10 besar. Dari data yang dirilis KPK, tercatat ada 79 kasus korupsi di Sumatera Utara. Kasus korupsi yang fenomenal adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho beserta sejumlah anggota DPRD Sumut. Di urutan kedua ada Jawa Timur. Dari data yang dirilis KPK, ada 103 kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bangkalan Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Dalam kasus itu, Latif diduga menerima suap hingga 5,3 miliar rupiah. Di urutan pertama ada Jawa Barat. Dari data yang dirilis KPK, Jawa Barat menjadi provinsi terkorup di Indonesia dengan 115 kasus korupsi dari tahun 2004 hingga 2013.
Kondisi ini semakin diperkuat karena sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 setidaknya ada 15 kepala daerah di Jawa Barat yang dikandangkan KPK akibat terlibat kasus korupsi teranyar. KPK menetapkan Wali Kota Bekasi sebagai tersangka kasus korupsi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, itulah sekelumit kisah mengenai sejumlah provinsi terkorup di Indonesia berdasarkan data yang dirilis KPK. Adakah provinsi tempat kamu tinggal? Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi sekalian, terutama berkaitan hal menarik di Indonesia dan luar negeri. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.